Malam itu, udara terasa berat. Aku sendirian di rumah, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak lambat. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Degup jantungku langsung naik. Saat aku membuka sedikit tirai jendela, kulihat sosok yang tak asing. Pak RT. Lelaki yang selama ini tampak bijak di depan warga, kini berdiri di bawah cahaya lampu teras rumahku, menatapku dengan pandangan yang sulit kutafsirkan. Entah kenapa, malam itu udara terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi tak berani diucapkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Rini. Sudah 8 bulan aku menyandang status janda. Hidup di kota besar seperti Jakarta bukan hal mudah untuk perempuan sepertiku. Siang bekerja di butik, malam pulang ke rumah kontrakan kecil di gang sempit, hanya ditemani suara kendaraan yang tak pernah berhenti. Sejak suamiku meninggal karena kecelakaan, aku belajar menata hidup sendiri. Aku berusaha kuat, meski kadang sepi datang seperti bayangan malam yang menempel di hati. Hari itu, matahari terasa terik sekali. Aku baru saja menjemur pakaian ketika terdengar suara seseorang memanggil dari luar pagar. Rini, ada di rumah. Suara berat itu begitu familiar. Aku menoleh, dan benar saja, Pak RT berdiri di depan pagar sambil tersenyum. Lelaki berusia 45 tahun itu dikenal sebagai sosok yang disegani di lingkungan ini. Gaya bicaranya tenang, tapi tatapannya, entah kenapa, akhir-akhir ini terasa berbeda. Oh, Pak RT. Iya, saya di rumah. Ada apa ya, Pak? Tanyaku sambil mengelap tangan. Ia melangkah masuk pelan, lalu menatap sekeliling halaman kecilku. Saya cuma mau memastikan data warga untuk kegiatan lingkungan minggu depan, ucapnya, tapi suaranya terdengar agak pelan, seperti mencari alasan. Aku mengangguk, lalu mempersilakannya duduk di kursi ruang tamu. Rumah kontrakanku sederhana, tapi cukup bersih. Aroma sabun cuci dan wangi kopi yang baru kuseduh memenuhi ruangan. Pak RT duduk sambil tersenyum. Tatapannya sempat jatuh pada kedua tanganku yang gemetar menaruh cangkir. Sendirian terus ya, Rin? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum kecil, menahan gugup. Iya, Pak. Belum terbiasa aja hidup sendiri. Lelaki itu menatapku lama, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi ditahan. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan. Saya sering lihat kamu keluar pagi, pulang malam. Takutnya sakit karena capek. Aku menunduk. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat dada terasa aneh. Tatapan itu bukan sekadar perhatian seorang ketua RT pada warganya. Ada sesuatu yang lain. Angin sore masuk dari jendela, menggoyang tirai. Sunyi terasa menggantung di antara kami. Aku menarik napas, mencoba mengubah suasana. Iya, Pak. Makasih ya perhatiannya. Jawabku lembut. Namun sebelum aku sempat beranjak, ia berkata pelan. Rini, kamu kuat ya. Tapi kadang orang kuat pun boleh merasa lelah. Kalimat itu menancap di dadaku. Lalu mata kami bertemu. Lama. Seketika waktu terasa berhenti. Aku tak tahu apa yang ia pikirkan. Tapi tatapan itu membuatku takut. Sekaligus anehnya, tak ingin berpaling. Di luar, suara motor melintas memecah kesunyian. Aku buru-buru berdiri, menunduk, dan berkata dengan suara bergetar. Pak RT, saya harus lanjut nyuci. Nanti sore kerja lagi. Ia bangkit, menatapku sekali lagi, lalu tersenyum samar. Baik, Rini, jaga diri ya. Dan ketika ia melangkah pergi, entah kenapa, ada bagian dari hatiku yang ikut bergetar. Aku tahu, sesuatu sedang dimulai. Sudah beberapa hari sejak kunjungan itu, tapi entah kenapa bayangan Pak RT masih sering muncul di pikiranku. Setiap kali aku menyapu halaman atau menjemur pakaian, mataku tanpa sadar melirik ke arah rumahnya yang berada 2 blok dari kontrakanku. Aku mencoba mengusir pikiran itu. Rini, jangan bodoh. Gumamku sendiri di depan cermin.
Dia sudah punya istri, punya anak juga. Kamu cuma janda biasa. Namun takdir kadang punya cara aneh untuk mempertemukan dua orang yang seharusnya menjaga jarak. Sore itu, hujan turun deras sekali. Aku baru saja pulang dari butik. Bajuku basah kuyup. Di tengah derasnya hujan, lampu rumahku tiba-tiba padam. Gelap. Aku mencari lilin, tapi yang kutemukan hanya korek yang hampir habis. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Rini. Aku langsung mengenali suara itu. Suara yang beberapa hari ini seolah menghantui pikiranku. Pak RT, jawabku ragu. Iya, ini saya. Saya lihat rumahmu gelap. Kamu nggak apa-apa. Aku membuka pintu sedikit, dan di balik tirai hujan, terlihat sosoknya berdiri sambil memegang senter. Wajahnya basah, jaketnya meneteskan air. Listrik di blok ini padam semua, katanya sambil tersenyum kecil. Kebetulan saya keliling, ngecek rumah warga. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Masuk aja dulu, Pak, nanti masuk angin. Tanpa banyak bicara, ia melangkah masuk, menaruh senter di meja. Cahaya kecil dari senter itu menyorot wajahnya. Lelaki parubaya dengan garis lembut di sekitar matanya. Sendirian terus ya kalau mati lampu begini? Tanyanya pelan. Aku tersenyum hambar. Sudah biasa, Pak. Kadang malah lebih tenang begini. Ia mengangguk, lalu duduk di kursi yang sama seperti waktu itu. Beberapa detik, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu perlahan, ia berkata sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Rini, saya datang bukan cuma karena listrik padam. Aku menatapnya bingung. Maksudnya, Pak? Ia menarik napas, menatapku lama. Sebenarnya, ada yang ingin saya bicarakan. Tapi saya takut kamu salah paham. Aku menggigit bibir, jantungku makin berdegup. Bicarakan saja, Pak. Saya janji nggak akan salah paham. Ia tersenyum tipis, lalu menatap lantai. Beberapa bulan ini, saya sering memperhatikan kamu. Caramu bekerja keras. Caramu tetap tersenyum meski hidup nggak mudah. Ia berhenti sejenak, lalu suaranya melembut. Entah kenapa, saya merasa ingin ada di dekat kamu. Kata-kata itu membuat ruangan kecilku terasa sesak. Aku tak tahu harus bicara apa. Pak RT, saya. Belum sempat aku melanjutkan, lampu rumah tiba-tiba menyala. Cahaya putih terang menyilaukan mata kami, memecah suasana yang sebelumnya begitu tegang. Aku langsung menunduk, sementara ia berdiri, wajahnya agak gugup. Maaf ya, Rin. Mungkin saya salah waktu ngomongnya. Katanya cepat. Aku hanya bisa diam. Dalam hatiku, ada rasa bingung yang tak bisa dijelaskan. Sebelum pergi, ia sempat menatapku sekali lagi, dan berkata lirih. Kadang, perasaan datang di saat yang tidak seharusnya. Ia melangkah keluar, meninggalkan aroma hujan dan hati yang tak lagi tenang. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kalimat itu terus terulang di kepalaku, bersama detak jantung yang tak mau tenang. Aku tahu, hidupku tidak akan sama lagi setelah malam ini. Sejak malam itu, langkah Pak RT terasa semakin sering lewat depan rumahku. Awalnya aku pura-pura tidak peduli. Tapi entah kenapa, setiap kali mendengar suara sandalnya di jalan, jantungku seperti tahu duluan. Malam-malam berikutnya, aku lebih sering duduk di teras. Katanya sih, untuk menenangkan diri setelah seharian kerja. Tapi sebenarnya, aku hanya ingin melihat apakah bayangan itu akan muncul lagi di balik gelapnya gang. Dan benar saja. Suatu malam, ketika jam hampir menunjukkan pukul 10, suara itu datang lagi. Assalamualaikum, Rini. Suara lembut tapi dalam, memecah sunyi yang hanya diisi bunyi jangkrik. Waalaikumsalam. Pak RT? Jawabku pelan dari balik pintu. Iya, ini saya. Nggak ganggu, kan? Aku membuka pintu sedikit, menatapnya dari sela tirai.
Ia berdiri dengan kemeja lengan panjang, wajahnya lelah tapi masih menyimpan senyum hangat. Maaf, Pak. Sudah malam begini, ada apa ya? Ia menunduk sejenak. Saya habis dari rumah warga di ujung gang. Sekalian lewat. Lihat lampu rumah kamu masih nyala, jadi saya mampir. Aku mengangguk pelan. Silakan masuk, Pak. Kami duduk di ruang tamu. Suasana begitu hening sampai suara detak jam dinding terdengar jelas. Rini, katanya akhirnya. Saya tahu mungkin ini tidak pantas. Tapi entah kenapa, setiap kali saya lihat kamu, saya merasa ingin melindungi. Aku menatapnya dalam diam. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya begitu berat di dada. Pak RT, saya nggak tahu harus jawab apa, ucapku lirih. Saya cuma takut, nanti orang salah paham. Ia menatapku lembut. Saya juga takut, Rin. Tapi perasaan itu datang sendiri. Kadang saya iri sama almarhum suamimu, karena dia pernah punya kamu. Ucapan itu membuat mataku berkaca. Aku menunduk, menahan perasaan yang campur aduk. Aku ingin marah, tapi justru yang terasa hanyalah getir dan hangat yang aneh. Pak, saya cuma ingin hidup tenang. Saya nggak mau ada masalah, ujarku lirih. Ia mengangguk, wajahnya sendu. Saya paham, Rin. Tapi kalau kamu butuh apapun, sekecil apapun, panggil saya. Jangan takut sendirian. Ia berdiri, bersiap pergi. Tapi sebelum keluar, ia menatapku sekali lagi dan berkata, kadang rasa itu memang salah waktu. Tapi bukan berarti salah orang. Kalimat itu mengendap di hati. Malam makin larut, tapi pikiranku tak tenang. Aku tahu seharusnya menjaga jarak. Tapi ada sesuatu yang tumbuh tanpa bisa kucegah. Malam itu aku menatap langit dari jendela. Angin membawa aroma hujan yang lembut, dan dalam diam, aku tahu, godaan itu baru saja benar-benar dimulai. Hari-hari terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Sejak pertemuan terakhir itu, aku berusaha menghindari Pak RT. Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut pada perasaanku sendiri. Aku mulai keluar rumah lebih pagi, dan pulang lebih malam. Aku pikir dengan begitu, aku bisa menenangkan hati. Tapi semakin aku berusaha menjauh, bayangannya justru semakin sering hadir. Setiap kali mendengar namanya disebut warga, dada ini seolah ikut bergetar. Sore itu, aku sedang menata baju di butik ketika salah satu teman kerja, Mira, menatapku sambil tersenyum menggoda. Rin, akhir-akhir ini kamu sering kelihatan senyum-senyum sendiri, ya? Aku tersentak. Ah, mana ada. Jangan bohong. Aku lihat loh, Pak RT sering mampir ke rumah kamu. Katanya ngurus data warga. Tapi kok sering banget. Aku hanya terdiam, menunduk. Rasanya jantungku berhenti sejenak. Gosip kecil di kota besar seperti ini bisa berubah jadi badai dalam sekejap. Udahlah, Rin, lanjut Mira sambil menepuk pundakku. Kamu perempuan baik. Hati-hati aja, ya. Kadang perhatian orang bisa jadi ujian. Perkataannya menancap di benakku sepanjang perjalanan pulang. Dan benar saja, malam itu aku menemukan secari kertas diselipkan di bawah pintu. Tulisan tangannya aku kenal. Maaf, Rini. Saya tahu kamu menjauh. Tapi ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Besok sore di taman kecil belakang masjid. Kalau kamu berkenan datang. Aku menggenggam surat itu lama. Tangan ini bergetar, bukan karena marah, tapi karena bimbang. Keesokan harinya, aku datang. Bukan karena ingin, tapi karena butuh kejelasan. Taman kecil itu sepi. Hanya ada beberapa anak kecil bermain bola dan burung gereja yang berterbangan di sekitar pohon mangga tua. Pak RT sudah duduk di bangku kayu, menatap kosong ke depan. Ketika melihatku datang, ia tersenyum, tapi senyumnya tampak lelah. Terima kasih sudah datang, Rin, katanya pelan. Aku berdiri di depannya, menjaga jarak. Ada apa?
Pak. Ia menarik napas panjang. Saya cuma ingin bilang, mulai minggu depan saya dan keluarga akan pindah rumah. Jabatan RT juga akan saya serahkan. Aku terdiam, tak tahu harus merasa lega atau sedih. Kenapa mendadak, Pak? Karena saya merasa, kalau tetap di sini, saya tidak bisa menenangkan hati. Saya khawatir menodai sesuatu yang seharusnya suci. Suara itu bergetar. Ada ketulusan dan penyesalan di dalamnya. Aku menunduk. Mungkin ini yang terbaik, Pak. Ia mengangguk, menatap langit senja yang mulai jingga. Rin, kadang Allah mempertemukan dua hati bukan untuk memiliki, tapi untuk saling mengingatkan bahwa cinta sejati itu harus tahu batas. Aku menatapnya, dan entah kenapa air mataku jatuh begitu saja. Mungkin karena lega. Mungkin juga karena kehilangan sesuatu yang tak sempat dimulai. Matahari perlahan tenggelam. Kami berpisah tanpa janji, tanpa kata cinta. Tapi di dalam hati, aku tahu, pertemuan itu akan selalu meninggalkan jejak yang tak akan hilang. Sudah 2 minggu sejak Pak RT pindah dari lingkungan ini. Rumahnya kini tampak sepi, pagar masih tertutup rapat, dan halaman depannya mulai ditumbuhi daun kering. Setiap kali aku melewati rumah itu dalam perjalanan ke warung, dada ini terasa aneh, seperti ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Aku berusaha menata hidup kembali. Rutinitas di butik berjalan seperti biasa. Senyumku di depan pelanggan tetap kulatih agar tak ada yang tahu kalau di baliknya tersimpan sunyi yang panjang. Namun malam-malam terasa berbeda. Tak ada lagi suara langkah di depan pagar. Tak ada lagi percakapan singkat di teras. Yang tersisa hanya gema kenangan dan doa yang tak pernah terucap. Suatu malam, ketika aku sedang menjemur pakaian yang belum sempat kering, telepon genggamku bergetar. Pesan dari nomor yang tak dikenal masuk. Assalamualaikum, Rini. Ini saya, Pak RT. Maaf baru sempat kabar. Kami sudah pindah di daerah Tangerang. Saya cuma mau bilang, tetap jaga diri. Saya percaya, kamu akan bahagia dengan caramu sendiri. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Ada rasa hangat yang tiba-tiba mengalir, tapi juga getir yang tak bisa kucegah. Kubalas singkat. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih sudah mengingat saya. Semoga Bapak juga selalu dalam lindungan Allah. Setelah pesan itu terkirim, aku menatap layar yang perlahan gelap. Begitu juga dengan perasaanku. Mungkin memang begini takdirnya. Ada orang yang hadir untuk membuat kita belajar mencintai, tapi tidak untuk dimiliki. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal baru. Aku ikut pengajian di masjid dekat rumah, membantu ibu-ibu sekitar menyiapkan kegiatan warga, bahkan mulai tersenyum lagi tanpa alasan. Dalam setiap doa, aku menyelipkan satu kalimat yang selalu membuat hati ini tenang. Ya Allah, terima kasih karena Engkau pernah mengirim seseorang untuk membuatku mengerti arti menjaga perasaan. Kini, ketika malam datang dan angin kota berhembus lembut lewat jendela, aku tahu, kesepian bukan lagi musuhku. Ia adalah bagian dari perjalanan menuju ketenangan yang lebih dalam. Dan entah dimanapun Pak RT berada, aku yakin, ia pun sedang belajar hal yang sama. Menjaga jarak bukan berarti berhenti peduli. Terkadang, justru di sanalah cinta menemukan bentuknya yang paling tulus. Waktu terus berjalan. 3 bulan sudah berlalu sejak Pak RT meninggalkan lingkungan ini. Dan kini, aku mulai terbiasa menjalani hari tanpa bayangan masa lalu yang mengekang hati. Jakarta tetap bising, tetap padat, tapi entah mengapa, di antara suara klakson dan hiruk-pikuk jalan, aku merasa lebih damai. Setiap pagi aku berjalan ke butik dengan langkah ringan. Kadang aku menyapa pedagang bubur di ujung gang. Kadang hanya tersenyum melihat anak-anak berangkat sekolah. Hidupku terasa lebih nyata. Tidak lagi berputar di antara rindu dan rasa bersalah. Namun kehidupan di kota besar selalu penuh kejutan. Suatu pagi, butik tempatku bekerja mendapat kunjungan dari seorang manajer baru. Namanya Raffi, pria berpenampilan rapi dengan tutur kata sopan dan mata yang teduh. Ia memperkenalkan diri dengan senyum hangat.
Mulai hari ini saya akan membantu mengatur penjualan dan tim desain di sini, katanya dengan nada bersahabat. Aku mengangguk, menatapnya sekilas. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, tenang, tapi berwibawa. Hari-hari berikutnya, kami sering bekerja bersama. Raffi bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi ia selalu memperhatikan detail. Ketika aku terlalu sibuk mengurus pelanggan, ia sering diam-diam membantu melipat pakaian atau membereskan meja tanpa diminta. Suatu sore, setelah butik tutup, ia berkata pelan, "Rini, kamu kelihatan capek. Pulangnya bareng saya aja, ya? Sekalian saya lewat arah rumahmu." Aku terkejut. "Wah, nggak usah repot, Pak Raffi." Ia tersenyum lembut. "Anggap saja teman. Kota ini kadang gak ramah buat perempuan pulang sendiri malam-malam." Aku menatap wajahnya. Ada ketulusan yang membuatku tenang, tapi juga hati-hati. Aku teringat satu hal, perasaan yang pernah membuatku hampir kehilangan kendali dulu. Kali ini, aku tak ingin jatuh di tempat yang sama. Sepanjang perjalanan, kami hanya berbicara ringan. Tentang pekerjaan, tentang kemacetan, tentang hujan yang mulai turun. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang hangat. Sesuatu yang membuatku sadar. Allah mungkin sedang membuka jalan baru dalam hidupku. Malam itu, sesampainya di depan rumah, Raffi berkata sebelum pamit, "Rini, kamu orang yang kuat. Tapi jangan terlalu menutup diri. Kadang, yang kamu anggap akhir, justru awal dari sesuatu yang lebih indah." Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk pelan. Setelah ia pergi, aku berdiri di depan pintu rumahku, menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam hati, aku berbisik, "Mungkin benar, ya Allah, setiap perpisahan memang selalu membawa arah baru." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa, aku siap melangkah lagi. Seiring waktu, kehadiran Raffi semakin terasa dalam keseharianku. Ia bukan tipe pria yang banyak janji, tapi tindakannya sederhana dan nyata. Setiap pagi, ia selalu datang lebih awal dari karyawan lain. Kadang membawakan kopi hitam untukku, kadang hanya menyapa dengan senyum ringan. Aku mulai terbiasa dengan keberadaannya. Tapi setiap kali ia menatapku lebih lama dari seharusnya, jantung ini tetap berdegup cepat. Aku takut, bukan pada dirinya, tapi pada kemungkinan perasaan yang kembali tumbuh tanpa izin. Suatu sore, ketika butik sedang sepi, Raffi datang mendekat dengan wajah serius. "Rini," katanya lembut, "aku boleh jujur?" Aku menatapnya, sedikit gugup. "Tentu, Pak. Ada apa?" Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu bukan tipe perempuan yang mudah percaya pada siapapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menghargai kamu, bukan karena masa lalumu, tapi karena caramu bertahan." Kata-kata itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku tak bisa langsung menjawab. Dalam hati, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. "Pak Raffi, saya takut kalau perasaan bisa bikin saya salah lagi," ucapku akhirnya. Ia tersenyum. "Justru karena kamu pernah salah, kamu sekarang lebih berhati-hati. Dan itu bukan kelemahan, Rin, itu tanda kamu sudah belajar." Hening sejenak. Hanya suara kipas angin di pojok ruangan yang terdengar. Aku menatap wajahnya, mencari tanda-tanda niat lain. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. "Raffi," suaraku lirih, "kalau benar perasaan ini datang dari Allah, aku minta waktu. Aku belum siap terburu-buru." Ia mengangguk pelan. "Aku akan menunggu. Bukan untuk memaksa, tapi untuk membuktikan." Setelah ia pergi, aku menatap cermin di ruang ganti butik. Wajah yang dulu sering tampak letih kini terlihat berbeda. Ada sinar lembut yang lama tak kulihat di mata sendiri. Bukan karena jatuh cinta, tapi karena aku mulai berdamai dengan masa lalu. Malam itu, aku kembali menulis di buku kecil yang selalu menemani di samping tempat tidurku. Terkadang, Allah mempertemukan seseorang bukan untuk menggantikan, tapi untuk menyembuhkan. Dan aku tahu,
Entah bagaimana, luka yang dulu terasa berat kini mulai berubah menjadi doa yang manis. Beberapa bulan berlalu sejak percakapan itu. Kehidupan di butik berjalan lancar, dan hubungan antara aku dan Raffi pun semakin dekat, tapi tetap dalam batas sopan. Kami saling menghormati, saling menjaga, tanpa perlu banyak kata. Namun di balik semua ketenangan itu, ujian ternyata mulai datang perlahan. Suatu sore, aku mendengar dua pelanggan berbicara sambil berbisik di dekat ruang kasir. Katanya, janda yang kerja di sini dekat sama manajernya, ya? Ah, iya, aku juga dengar. Makanya dia sering pulang dijemput. Aku terdiam di balik rak pakaian, hatiku bergetar. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Mengapa niat baik selalu dicurigai buruk? Sepulang kerja, aku tak bisa menahan air mata. Aku tahu, gosip seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Pekerjaanku, nama baikku, bahkan hubungan yang baru saja tumbuh dengan jujur. Keesokan harinya, aku memutuskan bicara dengan Raffi. Pak Raffi, ucapku di sela jam istirahat. Sepertinya mulai banyak yang salah paham tentang kita. Saya takut hal ini jadi fitnah. Raffi menatapku dengan mata tenang, tapi dalam. Rini, aku tahu. Aku pun dengar dari beberapa karyawan. Tapi aku juga tahu siapa kamu. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa ke mereka. Biarkan waktu yang menunjukkan siapa yang benar. Aku menunduk. Tapi, Pak, saya tidak ingin semua ini jadi masalah. Ia diam sejenak, lalu berkata dengan nada tegas namun lembut. Kalau kamu mau, aku siap bicara ke atasan. Bahkan kalau harus pindah cabang pun, aku akan lakukan. Asal kamu tenang. Kalimat itu membuatku terdiam. Ada bagian dari diriku yang tersentuh, tapi juga takut kehilangan sosok yang mulai membuat hari-hariku berarti. Tidak perlu, Pak, kataku akhirnya. Saya tidak ingin melarikan diri. Saya hanya ingin menghadapi semuanya dengan tenang. Raffi tersenyum tipis. Kamu luar biasa, Rini. Kamu mengajarkan aku arti sabar yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya, kami tetap bekerja seperti biasa. Tak lagi pulang bersama, tak lagi terlalu sering bicara di depan orang. Tapi di balik jarak itu, ada sesuatu yang lebih kuat, keikhlasan. Aku belajar bahwa tidak semua kebahagiaan harus ditunjukkan. Ada cinta yang justru semakin dalam ketika disembunyikan dari pandangan manusia, tapi diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan malam itu, ketika aku kembali menatap lampu kota dari jendela kamar, aku tersenyum pelan sambil berbisik. Ya Allah, jika dia memang bukan untukku, jagalah dia dalam kebaikan. Tapi jika Engkau kehendaki, pertemukan kami dalam waktu yang benar. Aku tak tahu bagaimana takdir akan berjalan. Tapi aku yakin, ujian kali ini bukan untuk memisahkan, melainkan untuk meneguhkan hati. Hari-hari terasa panjang bagi Rini. Setiap pagi, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja, membaca, atau sekadar menyapu halaman. Namun, setiap kali bayangan Pak RT melintas dalam benaknya, ada sesuatu yang bergetar di dada. Kenapa aku seperti ini? Gumamnya pelan sambil menatap jendela. Ia tahu, batas antara perhatian dan rasa yang tumbuh diam-diam sangat tipis. Tapi semakin ia berusaha menolak, semakin pula hatinya diguncang oleh rindu yang tak seharusnya ada. Sore itu, ketika Rini baru saja pulang dari pasar, ia mendapati Pak RT sedang berdiri di depan rumahnya, memegang sebuah bungkusan kecil. Bu Rini, ini ada titipan dari warga. Katanya untuk arisan minggu depan. Ucapnya sopan. Rini berusaha tersenyum, tapi tangannya sedikit gemetar ketika menerima bungkusan itu. Terima kasih, Pak. Repot-repot datang sendiri. Pak RT menatapnya sejenak, lalu menjawab lirih. Tidak apa-apa. Saya cuma ingin memastikan semuanya baik-baik saja di sini. Ada keheningan yang menelan percakapan itu. Keduanya berdiri dalam diam, seolah kata-kata sudah tak lagi mampu menampung perasaan yang menumpuk di antara mereka. Setelah Pak RT pergi,
Rini menutup pintu dengan napas panjang. Ia bersandar di balik daun pintu, memejamkan mata, lalu berbisik lirih. Ya Allah, tolong jaga hatiku. Aku takut kehilangan arah. Malamnya, Rini berwudhu dan menunaikan sholat tahajud. Air matanya mengalir pelan, membasahi sajadah. Dalam doa panjang itu, ia meminta ketenangan, memohon agar rasa yang tumbuh itu tidak menjerumuskannya ke dalam dosa. Namun, di sela-sela doanya, muncul bayangan wajah Pak RT. Tatapan matanya, suaranya yang tenang, dan sikapnya yang penuh perhatian, semua itu membuat Rini semakin sulit melupakan. Antara doa dan godaan, Rini terjebak dalam dilema yang menguji iman dan hatinya. Ia sadar, ada perasaan yang mulai tumbuh di tempat yang salah. Tapi mungkin justru disitulah Allah sedang menguji hatinya. Pagi itu, mentari menembus celah tirai rumah Rini. Udara terasa lembut, tapi hatinya justru gelisah. Semalaman ia tak bisa tidur. Ada sesuatu yang terasa akan terjadi hari itu, sesuatu yang entah mengapa membuat dadanya berdebar sejak subuh. Suara ketukan di pagar membuatnya tersentak. Rini menoleh ke arah jendela, dan benar saja, sosok Pak RT berdiri di sana, membawa map berwarna coklat. "Assalamualaikum, Bu Rini," ucapnya dengan senyum yang menenangkan. "Waalaikumsalam, Pak. Silakan masuk." Pak RT melangkah perlahan ke dalam rumah, duduk di kursi tamu. Ada jeda panjang di antara mereka. Rini berusaha menatap wajar, tapi matanya menunduk terus. "Sebenarnya, saya datang bukan cuma urusan warga," kata Pak RT akhirnya. Rini mengangkat wajah. Jantungnya mulai berdegup cepat. Pak RT menarik napas panjang. "Saya tahu, mungkin ibu merasa saya terlalu sering datang. Tapi sejujurnya, saya hanya khawatir. Sejak suami ibu meninggal, saya melihat ibu terlalu sering sendirian. Dan saya juga manusia, Bu. Kadang perhatian yang sederhana berubah jadi sesuatu yang lain." Kata-kata itu membuat suasana seketika hening. Rini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, jangan lanjutkan. Saya juga tidak ingin salah paham. Saya menghormati Bapak sebagai tetangga, sebagai pemimpin lingkungan. Tapi, kalau perasaan itu melampaui batas, saya takut Allah murka." Pak RT menunduk dalam-dalam. Wajahnya tampak menyesal. "Iya, Bu. Ibu benar. Mungkin ini ujian bagi kita berdua. Saya hanya ingin ibu tahu, bahwa rasa ini bukan sekadar godaan. Tapi kalau harus saya simpan sendiri, biarlah begitu, asal tidak menodai kehormatan ibu." Air mata Rini menetes pelan. Ia merasakan kejujuran di balik kata-kata itu, tapi juga kesedihan yang sulit dijelaskan. "Terima kasih, Pak, karena masih punya iman untuk menahan diri. Semoga Allah mengganti setiap rasa ini dengan ketenangan," ujarnya lembut. Pak RT bangkit, lalu berpamitan. Sebelum melangkah pergi, ia menatap Rini terakhir kali, tatapan yang menyimpan 1000 pesan yang tak bisa diucapkan. Setelah pintu tertutup, Rini duduk lama di ruang tamu, memandangi cangkir teh yang masih hangat. Ia tersenyum tipis sambil berbisik. Mungkin inilah cinta yang harus disembunyikan, agar tetap suci di hadapan Allah. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Rini merasa benar-benar tenang. Ia tahu, Allah tidak sedang menjauh darinya. Justru melalui ujian inilah, hatinya diajarkan makna cinta yang sejati, bukan tentang memiliki, tapi tentang menjaga agar tak jatuh pada yang salah.